Nah, si Jokowi ini itu lebih ganas, lebih gawat, lebih serem, lebih dajjal, lebih evil, lebih syaitoniah daripada yang lalu-lalu ya. Ini mohon maaf Pak, saya harus koreksi karena ini berbahaya untuk seumur Bapak. Itu nggak boleh ada suuzon lagi. Negara, tapi masih ada waktu untuk menenangkan. Sebenarnya hukum gantung masih berlaku. Aku nggak takut. Sadar mas, sadar wis tua mas. Kenapa kita harus angkat Gibran? Karena dia bagaikan seekor singa, saudara-saudara. Paling tambahnya cuma Roy Suryo. Itu demo harian apa mingguan atau borongan? Si Gibran dan Pak Wowok makan gratisnya, makan yang apa dulu dong? Minum susu basi. Halo guys, kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini kita akan saksikan banyaknya orang-orang yang secara bertubi-tubi melakukan aksi demonstrasi untuk menurunkan Gibran sebagai wakil presiden sekaligus mengadili Jokowi. Ini otaknya pada kemana ini orang-orang ini guys, oke? Langsung saja kita saksikan tanpa berlama-lama dan kita akan mereaksinya. Aliansi Elemen Masyarakat Surakarta, Jawa Tengah menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Solo pada Rabu 6 November siang. Dalam aksi tersebut, para peserta mendesak mantan Presiden Jokowi untuk diadili. Kalau mau lihat dari face-nya ya, mau lihat dari kelompok-kelompoknya ini ciri-ciri khas dari kelompok FPI, gaya-gayanya FPI ini. Karena memang kemarin Jakarta sudah lakukan hal yang serupa. Ini aku yakin mereka lagi pada mau balas dendam kepada Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi itu kan yang masa pemerintah kepresidenannya beliau yang berhentikan, bukan yang berhentikan, yang membubarkan ormas-ormas terlarang seperti FPI. Ini antek-anteknya guys. Kita ikuti saja dulu. Mereka menilai bahwa 10 tahun kepemimpinan Jokowi telah membawa Indonesia menuju kebangkrutan dengan meningkatnya beban utang negara yang harus ditanggung rakyat. Indonesia mbok gawe susah ngono isih jaluk omah cek kurang ta tangkap adili Jokowi. Selama kita sejauh ini, apakah kita orang yang seringnya berbuat bodoh? Kemarin kita mau masyarakat cepat jalan tapi aksi ini diikuti oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk Forum Relawan Demokrasi, Mega Bintang, Aliansi Emak-Emak Bergerak, Aliansi Rakyat Menggugat, dan lainnya. Para pengunjuk rasa mengkritik Jokowi atas sejumlah isu, seperti utang negara yang membebani rakyat, melemahnya demokrasi, pelanggaran. Rakyat 80% tidak pernah merasa terbebani, 80% lebih merasa puas dengan kepemimpinannya Pak Jokowi, 80% menikmati bagaimana Pak Jokowi telah berhasil menjadi presiden yang menjadi kebanggaan Indonesia. 80% lebih orang merasa percaya kepada Pak Jokowi. Kalian ini antek-anteknya siapa? Ya, gagal move on di Pilpres. Kalian siapa? Emangnya juga siapapun yang jadi presiden tidak mungkin 100% masyarakat Indonesia tuh semuanya terakomodir, nggak punya masalah, pasti punya masalah. ada aja orang-orang ini guys. Oke, kita lanjutkan guys, kita lihat nih. Pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi. Tak hanya itu, mereka juga mengkritik Jokowi dengan dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Sambil membentangkan poster yang berisi berbagai protes, para peserta juga menuntut Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk segera melengsarkan Gibran dari jabatannya. Mereka menilai Gibran sebagai hasil dari nepotisme kekuasaan, serta mengkritik dugaan keterlibatannya dalam kasus yang dikenal sebagai Fufu Fafa. rela membuka peluang menguasai penjajah
dan campur tangan tentang kedaulatan kita. Manfaatkan panggung ini untuk menyampaikan kritikan-kritikan Komando untuk kami. Aduh, ya. Takbir. Aduh, kalau sudah pukulan-pukulan begini, pukulan-pukulan orang-orang gila semua ini, orang-orang lapar semua ini. Masa mendesak kepolisian untuk segera mengusut kasus ini, bukan justru membiarkan karena melibatkan penguasa. Aksi yang diikuti sekitar 200 orang ini berlangsung damai dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Setelah menyampaikan aspirasinya, para peserta aksi membubarkan diri dengan tertib. Kalau aku melihat begini, itu aku gak bayangkan kalau seandainya Pak Jokowi itu dia kan sudah jadi rakyat biasa. Kalau kemudian beliau melakukan aksi balasan tuh minimal dia laporkan fitnah-fitnah yang telah dilontarkan ke Pak Jokowi dan keluarga. Ini habis semua ini orang-orang ini gitu. Cuma aku memang melihat Pak Jokowi ini orangnya sabar, orangnya ya sama rakyat kok nggak usah lah jadikan musuh. Cuma kan dimanfaatin oleh elit-elit tertentu. Said Didu, Refli Harun, Roy Suryo, Habib Rizik. Ya ini orang-orang yang yang memang. Tapi sudah, sekarang kita saksikan guys satu video yang menurut saya ini menarik. Jadi video ini di saat demo untuk meminta adili Jokowi, minta untuk ganyang Fufu Fafa, ada orang-orang yang ternyata lucu. Aku kasih dengar aja dulu ya. Aku kasih dengar ini. Sebenarnya hukum gantung masih berlaku. Aku gak takut. Ya, ibu-ibu dari Aliansi Rakyat Menggugat. Benar ya, Bu? Iya. Oke. Aliansi Rakyat Menggugat. Oh, Aliansi Rakyat Menggugat. Unik ya, Bu. Ini biasanya orang demo makannya ini, tapi ini rame-rame makan lontong nih ya, Bu ya? Iya. Jadi ARM itu kompak bersatu. Satu makan semua. Satu makan semua ya? Iya. Oke. Enggak lu gue enggak. Jadi kompak. Sampai turun di jalan pun kompak. Ini udah jilid yang keberapa, Bu? Hah? Udah jilid yang keberapa? Jilidnya kayaknya udah hampir ke 100. Enggak, dalam waktu 1 bulan ini, Bu? Iya. Full ya? Kami sebagai rakyat tidak rela, tidak ikhlas. Kami sebagai rakyat tidak rela, tidak ikhlas. Mbah, kapan kue tobat wis tua demo orang sakit jiwa. Kue dibayar pira sih, Mbah? Malah isi naring anak putune apa ya, Mbah ya? Sadar, Mbah, sadar wis tua, Mbah. Kenapa kita harus angkat Gibran? Karena dia bagaikan seekor singa, saudara-saudara semua. Dia tidak menerkam. Dia tidak menerkam presiden kita yang baru, Prabowo Subianto. Dan dia ngapain sebut-sebut Prabowo Subianto? Kalian itu anaknya Abah, lalu ngapain sekarang? Kurang ajar nih orang-orang dia. Pakai simbol-simbol Islam lagi. Cuk, rusak perasaan dari pertama demo Ahok sampai sekarang tokohnya itu-itu aja. Paling tambahnya cuma Roy Suryo. So atuh buktikan. Aduh, berambisi banget demonya baru cair dananya. Sehingga memang sangat ditakuti anjing dan kadal. Ya. Ini mak-mak perlu dijerat undang-undang ITE. Hama. Hama ini ya. Apa namanya? Ya hama sawah. Aduh. Sampai kapan mereka dibiarkan? Ada. Lanjut guys. dia juga siap menerkam kita semua rakyat Indonesia. Halo Sobat Merdeka, Senin 4 November kemarin reuni aksi 411 dibuat di Istana Negara, di mana aksi tersebut bertujuan menyerukan tuntutan
bersangkutan untuk mengadili Joko Widodo, Presiden ke-7, dan menangkap pemilik akun asli, Fafa, yang menurut peserta aksi merupakan Gibran, Wakil Presiden saat ini. Tidak seperti aksi 411 tahun lalu, Habib Rizik kali ini tidak dapat hadir karena sedang berada di Mekah. Lari guys. Aksi tersebut disebut telah mendapatkan persetujuannya. Dalam aksi ini sejumlah tokoh bergantian menyuruhkan suaranya, di mana salah satu tokoh menyinggung kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok dan Suswono, serta membandingkan kedua kasus tersebut. Kasus Suswono dan kasus Ahok sangat berbeda. Satu, Ahok tidak pernah mengaku salah, bahkan menantang karena dilindungi dan dibela oleh rezim Jokowi. Saat sudah terdesak, habis dia demo berjilid-jilid, baru minta maaf. Itu pun dengan bahasa bias kalau dianggap salah. Sedang Suswono langsung mengaku salah dan minta maaf. Takbir. Tokoh lain terdengar menghimbau untuk terus kawal Prabowo agar tidak dilengsarkan oleh Fufu Fafa. Netizen gagal. Kenapa gagal datangkan 2 juta orang demo? Aduh, bikin malu. Kemarin kalian bakar-bakar bendera, sekarang bendera Singapura. Aksi 411 yang tujuannya Jokowi diadili. Pertanyaannya, apa boleh ulama demo? Apa tidak ada topik lain selain Jokowi? Tapi nggak apa-apa, karena Jokowi orang baik, banyak yang perhatian. Saya selalu Pak Wiwi. Daripada lihat demo anak abah, mending kita happy joget. Betul apa tidak? Apa ini? Prabowo Subianto datang mengunjungi Jokowi di Solo. Keduanya kemudian makan malam bersama di angkringan Omah Semar. Aduh, ini yang demo-demo loh. Aduh, silakan cek logo keranjang di apa ini. Disuruh adili tapi malah makin mesra. Piye iki? Jadi mereka itu mau kepingin adili Jokowi. Dan tentu yang harus mengadili adalah Pak Prabowo sebagai presiden ya. Jadi Pak Prabowo punya kuasa untuk memerintahkan pihak terkait, pihak yang berwenang untuk mengadili Jokowi. Lah, faktanya Pak Prabowo malah ketemu sama Pak Jokowi makan malam, enak persahabatannya, asik, romantis guys. Sementara ini yang pakai jubah-jubah Arab ini, aduh, bukan ini guys ya, ini bukan jubah Islam tapi jubah Arab. Ini tradisinya orang Arab, bukan tradisi Islam. Islam itu pakaiannya yang penting rapi, bersih, aman, tentram, damai. Gak kayak gini nih. Aduh, rusak negara. Yang suka demo 411, saya mau nanya, itu demo harian apa mingguan atau borongan? Aduh, ada-ada si Mas Iki. Kalian tahu gak siapakah sosok Ibu Tarwiyah yang viral karena demo di depan KPU? Ini dia. Oke guys, jadi baru-baru ini ada seorang ibu bernama Tarwiyah. Dikenal karena orasinya yang sangat-sangat lantang dan terdengar ke seluruh penjuru dunia. Bahkan dikatakan juga suara Bu Tarwiyah ini sampai planet Pluto. Perilaku-perilaku Bu Tarwiyah ini memang sangat viral di media sosial. Bahkan sudah menjadi meme di mana-mana. Dan juga dijadikan lagu DJ. Sampai-sampai di orasinya beliau ini ngomongin tentang Jokowi begitu berani. Di mana publik gak kesel dengan perkataan-perkataan beliau ini. Nah, si Jokowi ini itu lebih ganas, lebih gawat, lebih serem, lebih dajjal, lebih evil, lebih syaitoniah daripada yang lalu-lalu ya. Ini mohon maaf Pak, saya harus koreksi karena ini berbahaya untuk seumur Bapak. Itu nggak boleh ada suuzon lagi. Nggak boleh sama sekali. Bagus yang edit. Siapa yang masih nyimpan suuzon di kolbunya, saya khawatir suul khotimah. Masya Allah. Buruk sangka itu melahirkan suul khotimah Pak. Ini udah rumus. Udah rumus di mana-mana. Kita udah nyaksiin orang-orang yang paling banyak berburuk sangka kepada hamba Allah. Itu matinya mati nggak bener. Jadi tolong itu dibuang itu. Ya. Jadi mohon maaf ini harus dikikis habis. Makanya suara saya harus tinggi untuk mengikis Bapak itu. Ya, ya saingin dia Pak.
Bagaimana mau salawatan orang model kayak gini, Pak? Ustadz, Buya, ini Amin Rais, ya Allahu Akbar, jangankan sholawatan, ucapin salam aja udah repot beliau ini, Pak. Memang betul itu kata Buya. Amin Rais ini seharusnya bertobat, banyak-banyak sholawat, jangan sampai su'ul khotimah. Jangan sampai meninggalnya akhir hidupnya itu su'ul, Pak. Bahaya sudah ini, situasinya udah repot sudah. Kasihan. Lanjut ya guys ya. Aduh. Nanti Bapak adukan itu ke Rasulullah. Rasulullah, menurut saya ini berlebihan. Nanti dijawab Nabi, Pak. Ya. Ini konteksnya memang beda ya, konteksnya memang beda. Tapi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Buya itu harusnya menjadi pelajaran buat mak-mak dan juga orang tua satu itu, gitu. Mak Tarwiyah, ini Ibu Haja Nurjati Akmani yang pernah ngancam akan bunuh Jokowi, ya. Termasuk ini Amin Rais. Aulakum, yang paling utama dari kamu adalah yang paling berlebihan itu salawatnya kepadaku. Masya Allah. Nah si Jokowi ini itu lebih ini parah nih. Tarwiyah is back. Kita tahu bersama bahwa kemarin ada demonstrasi aksi 411. Nah, di dalamnya itu ada Bu Tarwiyah yang mana kita ketahui bersama, mulutnya itu kan kita tahu ya, perkataannya ya kalau misalkan menghujat luar biasa, tidak bisa dikonter pokoknya. Ada yang bilang katanya Bu Tarwiyah gak ada kerjaan. Bukan gak ada kerjaan, sebenarnya Bu Tarwiyah itu ada pekerjaannya. Ya apa bang pekerjaannya nih, gua kasih tahu pokoknya gua kasih tahu. Pekerjaan Bu Tarwiyah, kalau kalian lihat dia dari segi public speaking, memang agak lumayan walaupun tidak beraturan. Nah, masalah pekerjaannya apa kira-kira? Kan gitu. Banyak yang bertanya-tanya apakah dia pengangguran, apakah dia punya pekerjaan tetap. Sebenarnya dia bukan pengangguran atau tidak punya pekerjaan tetap. Lebih ke Tarwiyah. Dia mau bilang lebih ke tolol. Aduh. Guys, apapun yang kalian tonton ini, kita sedang lucu-lucuan saja. Kan gitu. Ini Tarwiyah ini yang fenomenal sekali. Aduh, mohon maaf. Hello, Kubu 02. Saya sebutin aja deh, si Gibran dan Pak Wowo. Makan gratisnya makan yang apa dulu dong? Minum susu basi. Makan gratis makanan apa dulu? Aduh deh, aduh ya Allah. Zaman gini kok makan gratis. Hai, jangan mau dibodoh-bodohin dengan bocah kencur. Bocah kencur yang nggak ngerti apa-apa. Sekolah aja, maaf tanda kutip, mau memimpin negeri terbesar ini. Hai rakyat sadar kalian. Jangan cuma dimakan gratis. Sadar kalian, cerdas. Gak sanggup aku dengan orang ini. Gak sanggup luar biasa guys. Kita coba doakan aja beliau ini ya. Jadi beliau ini memang betul-betul perlu mendapatkan semacam doa bersama lah. Susah aku dengan orang-orang model kayak gitu. Oke guys, kita akan cek video-video banyak lagi ya. Tapi untuk kali ini itu dulu. Silakan kalian berpikir, apakah orang-orang seperti ini akan kita berikan ruang lagi atau kita tertawakan terus? Saya Bang Bill Offside.